Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi seperti biasa, silakan jauhi keramaian, cari tempat yang sepi, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, yang sederhana. Episode 106. Di episode sebelumnya, setelah berkeliling perusahaan bersama Aditya, Tuan Smith pun langsung mengajak Aditya untuk menemui Mr. Charles, yang saat itu sedang mengadakan pertemuan. Namun, karena saat itu, Aditya ingin membeli beberapa keperluan, ia pun menolak ajakan Tuan Smith, lalu melangkah ke pintu keluar perusahaan. Namun, saat melewati lobi perusahaan, Katrina yang sejak tadi memperhatikan Aditya pun langsung datang untuk berkenalan dengan Aditya dan menanyakan perihal kedatangannya di perusahaan. Setelah mengetahui nama dan maksud kedatangan Aditya, tanpa bicara panjang lebar, Katrina pun langsung menawarkan Aditya untuk makan malam dengannya. Namun belum sempat menolak ataupun menerima ajakan dari si Katrina tadi, tiba-tiba, Anthony datang menghampiri mereka, dan mengaku bahwa ia adalah pacar dari si Katrina tadi. Mendengar ucapan dari Anthony, yang rada-rada mengancam, Aditya pun memutuskan untuk pergi, agar tidak menimbulkan masalah. Terlihat saat itu, setelah keluar dari area perusahaan, Aditya pun kembali melanjutkan langkah kakinya. Saat itu, Aditya tak mengetahui bahwa Pak Steve sedang memantaunya dari kejauhan. Ia terus saja melanjutkan langkahnya. Setelah beberapa lama berjalan kaki, tiba-tiba, langkah Aditya terhenti, saat melihat 4 pengendara motor, yang saat itu, sedang mencegat sebuah mobil mewah, yang terjebak di sebuah gang sempit. Terlihat saat itu, 2 orang pengendara motor, yang baru saja turun dari motornya, dan langsung membuka paksa pintu mobil tersebut. "Cepat buka pintunya," ucap salah satu pengendara motor, sambil memukul kap mobil tersebut, dengan sebuah pemukul bola kasti. Mendengar ucapan dari si pengendara itu, terdengar seorang pria berpakaian rapi, yang duduk di bangku belakang mobil tersebut berkata, "Kamu keluarlah, yang mereka inginkan adalah saya," ucap pria tersebut. "Tapi Tuan," ucap si sopir. "Sudahlah, kamu tidak usah khawatirkan saya," ucap si pria, yang tidak lain adalah majikan dari si sopir ini. Setelah mendengar ucapan dari majikannya, si sopir pun langsung membuka pintu mobil tersebut, seraya berkata, "Maafkan saya Tuan," ucap si sopir. Setelah itu terlihat, si sopir itu pun langsung dikeluarkan dengan paksa oleh salah satu pengendara motor. Sementara Aditya terlihat saat itu, ia melangkah ke mulut gang tersebut, lalu berkata, "Hei, sedang apa kalian?" ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, salah satu pengendara motor pun berkata, "Pergi dari sini, jangan ikut campur masalah kami," ucap si pengendara motor. Mendengar ucapan itu, Aditya tersenyum, lalu menggaruk keningnya, sambil melangkah ke arah orang itu. Melihat Aditya yang melangkah ke arah mereka, salah satu pengendara motor pun langsung berkata, "Oh, mau cari mati ya," ucap si pengendara motor, sambil melangkah ke arah Aditya. Lalu, setelah berada dekat dengan Aditya, orang itu pun langsung menghantam Aditya dengan pemukul bola kasti yang ada di tangannya. Melihat hal itu, Aditya dengan cepat menangkap tangan orang tersebut, lalu diputarkannya ke belakang badannya. "Hei, apa kamu belum tahu siapa kami? Jangan coba-coba cari masalah dengan kami," ucap si pria tersebut, dengan menahan nyeri di pergelangan tangannya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung mengambil pemukul bola kasti, yang masih dipegang oleh pria tersebut. "Ya, saya tidak tahu siapa kalian, dan saya tidak ingin tahu," ucap Aditya, lalu mematahkan kedua tangan pria itu. Akibat ulah dari Aditya, pria tadi pun berteriak dengan keras, karena tak mampu menahan rasa sakitnya. "Hei, kamu apakan temanku?" ucap salah satu pengendara motor, yang sedang sibuk mengeluarkan si sopir mobil. Sementara Aditya mendengar ucapan itu, ia pun langsung melangkah mendekati pria tersebut, dan langsung menghantamnya dengan pemukul bola kasti milik mereka. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada si sopir mobil mewah tersebut, "Cepat pergi dari sini. Biar saya yang mengurus orang-orang ini," ucap Aditya.
Mendengar ucapan itu, tanpa menunggu lama, si sopir itu pun langsung menghidupkan mesin mobil dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu terlihat, dua pengendara motor yang lain pun langsung menyerang Aditya. Melihat hal itu, lagi-lagi dan lagi, Aditya memukul keras tangan salah satu pengendara motor, hingga membuat tulangnya patah. Melihat hal yang dilakukan Aditya pada tiga temannya, salah satu pengendara motor itu pun langsung mundur dan lari ke belakang gang tersebut. Setelah itu terdengar, Aditya berkata pada tiga pengendara motor yang sudah dipatahkan tangannya, "Ingat, kali ini kalian saya lepaskan. Tapi jika kalian berani muncul di depanku lagi, bukan hanya tangan kalian yang akan saya patahkan." "Iya bos," ucap ketiga pria itu, lalu berlari mengikuti temannya tadi. "Waduh gengs, si Adit mulai galak nih." Sementara Pastif melihat Aditya yang masuk ke gang tersebut, dan tak berapa lama kemudian, ada mobil yang keluar dari gang itu dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Beliau pun berlari menuju gang tersebut, takut terjadi apa-apa dengan Aditya. Namun, baru akan berbelok masuk ke gang itu, tiba-tiba Pastif hampir menabrak tubuh Aditya, yang baru saja akan keluar dari gang itu. "Loh, Pastif kok bisa di sini?" tanya Aditya, saat melihat kehadiran Pastif. Mendengar ucapan itu, Pastif pun berkata, "Maaf Tuan, saya diperintahkan oleh Tuan Charles untuk mengikuti Anda. Karena beliau takut terjadi apa-apa dengan Anda," ucap Pastif, lalu kembali berkata, "Maaf Tuan, untuk apa Anda masuk ke gang ini, dan untuk apa pemukul itu?" ucap Pastif, saat melihat tangan kanan Aditya, yang masih memegang pemukul bola kasti, milik para pembegal tadi. "Oh tadi itu, tiba-tiba saya kebelet buang air kecil, makanya saya masuk ke gang ini. Kalau soal pemukul bola ini, tadi ada 4 ekor anjing yang gangguin saya Pak, makanya saya ambil pemukul ini untuk menggertak mereka," ucap Aditya, lalu memberikan pemukul bola itu pada Pastif. "Ini Pak, buat jaga-jaga siapa tahu aja masih ada anjing yang lain." Mendengar ucapan itu, Pastif pun hanya tersenyum, lalu mengambil pemukul bola tersebut. Namun saat itu, Pastif tak mempercayai ucapan Aditya, karena melihat dua buah motor milik para pembegal tadi, yang parkirnya tidak beraturan. Sementara di lokasi yang berbeda, terlihat saat itu, mobil mewah dari brand pabrikan BMW, yang melaju dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Terdengar saat itu, seorang pria parubaya yang berpakaian rapi, yang diketahui bernama Tuan Jimmy, berkata pada si sopir mobil, "Mereka sudah tidak mengejar lagi, pelankan saja mobilnya," ucap Tuan Jimmy, yang tidak lain adalah korban pembegalan yang tadi digagalkan oleh Aditya. Mendengar ucapan itu, si sopir pun langsung menurunkan laju mobil tersebut. Setelah itu terdengar, si sopir berkata, "Tuan, apa Anda tahu tentang irang orang tadi?" ucap si sopir. Mendengar ucapan itu, Tuan Jimmy pun berkata, "Saya tidak tahu persis tentang mereka. Tapi pasti, ada yang menyuruh orang-orang tadi, untuk melakukan semua itu," ucap Tuan Jimmy, lalu kembali berkata, "Moga saya bisa dipertemukan lagi, dengan anak muda tadi, agar bisa menyampaikan ucapan terima kasihku," ucap Tuan Jimmy. Singkat cerita, hari pengangkatan Aditya pun tiba. Terlihat saat itu, semua manajer, pimpinan, dan staf ahli di seluruh cabang perusahaan telah datang menghadiri acara tersebut, yang bertempat di aula perusahaan pusat. Begitu pula dengan para relasi bisnis Tuan Charles. Dari raut wajah orang-orang yang ada di tempat itu, terlihat ekspresi penasaran yang tinggi tentang sosok CEO yang akan menggantikan posisi Mr. Charles. Karena tempatnya diadakan di aula perusahaan, hingga membuat seluruh karyawan di perusahaan pusat juga dapat menyaksikan pengangkatan tersebut. Sementara Gabriel, Anthony dan Katrina, yang juga ingin menyaksikan acara tersebut. Terdengar, Katrina berkata, Gab, sepertinya ada yang aneh deh," ucap Katrina. "Aneh gimana?" ucap Gabriel, saat mendengar ucapan tadi. Mendengar ucapan itu, Katrina pun kembali berkata, "Kamu lihat deh, di seluruh ruangan ini, tak ada satupun kamera atau wartawan yang datang untuk meliput acara ini," ucap Katrina.
Oh, mungkin untuk menghemat pengeluaran, makanya tidak mengundang wartawan, sahut Anthony. Ah, sok tahu kamu, ucap Katrina. Saat itu, Anthony pun ingin kembali berkata. Namun tiba-tiba terlihat, Tuan Charles datang, dan langsung naik ke panggung yang telah disiapkan. Tak berapa lama kemudian terdengar, Tuan Charles berkata, "Selamat pagi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua, karena telah bekerja keras dan membantu saya, hingga Orion bisa sampai ke titik ini. Dan hari ini, sebelum saya mengakhiri masa jabatan saya ingin meminta kepada Anda, untuk membantu CEO yang akan menggantikan posisiku, untuk melebarkan lagi sayap perusahaan kita," ucap Mr. Charles. Setelah itu terlihat, Tuan Smith berbisik pada Mr. Charles, yang hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh Mr. Charles. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Charles berkata, "Dan inilah, CEO yang akan menggantikan saya, moga di tangannya, Orion bisa semakin melebarkan sayapnya," ucap Mr. Charles. Tak berapa lama kemudian terlihat, Aditya muncul, dengan didampingi oleh Pak Steve, dan beberapa orang pengawal. Terlihat saat itu, semua mata langsung tertuju pada seorang pemuda, yang mengenakan setelan jas hitam, yang saat itu, terus melangkah ke arah panggung. Terlihat saat itu, orang-orang yang hadir pun, langsung bertepuk tangan, menyambut kedatangan Aditya. Sementara Gabriel, Katrina dan Anthony, mereka langsung kaget, saat mengetahui, ternyata CEO itu adalah, pemuda yang 2 hari lalu mereka lihat, datang bersama Tuan Smith. Terdengar saat itu, Gabriel berkata, "Mampus kau Katrina. Ternyata, cowok yang kemarin kamu goda, adalah bos kita," ucap Gabriel, lalu kembali berkata pada Anthony. "Yang lebih parah kamu, kemarin kamu sempat gertakin dia kan," ucap Gabriel. Saat itu, Anthony tak berkata sedikit pun, namun wajahnya terlihat pucat. Tak berapa lama kemudian, Anthony pun berkata, "Gabriel, selepas acara ini, tolong temani saya untuk menemui dia ya. Saya ingin meminta maaf soal kejadian kemarin." "Ih, enak aja, saya kan enggak ikut-ikutan gangguin dia," sahut Gabriel lalu kembali berkata, "Tuh, minta sama si Katrina." Mendengar ucapan itu, Katrina pun berkata, "Iya Gab, please ya temanin kita." "Iya deh iya," sahut Gabriel. Sementara Aditya, terlihat saat itu, ia terlihat bingung, saat Tuan Charles menyuruhnya, untuk berbicara lewat mikrofon. "Maaf Paman, apa yang harus saya katakan? Saya benar-benar buta dalam bisnis ini. Biasanya saya hanya berinteraksi dengan para petani di desa tempat tinggalku, jadi saya tidak tahu harus bicara apa," ucap Aditya, yang tak menyadari, kalau ucapannya itu, terpantul lewat mikrofon, hingga membuat semua orang mendengar ucapannya tadi. Mendengar ucapan Aditya yang menggema di seluruh ruangan itu, para pemilik saham, dan relasi bisnis perusahaan pun, mulai terlihat ragu. Apa-apaan si Charles ini? Memilih CEO yang tidak tahu apa-apa. Kalian dengar sendiri kan? Anak itu biasa berinteraksi dengan para petani, lihat untuk bicara saja dia tak bisa, apalagi harus mengelola perusahaan, ucap Tuan Richard, yang tidak lain adalah, salah satu pemilik saham perusahaan. Saat itu, suasana di ruangan itu terdengar riuh, membahas tentang Aditya. Melihat hal itu, Mr. Charles pun berkata pada Aditya, "Pada dasarnya, semua bisnis itu sama cara pengelolaannya. Bagaimana cara kamu mengelola perusahaan agribisnis milikmu, gitu pula yang harus kamu lakukan pada Orion. Kamu lihat orang-orang itu," ucap Mr. Charles, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Saat ini, banyak di antara mereka yang mulai merendahkan kamu. Sekarang bicaralah yang kamu bisa, jangan biarkan mereka terus merendahkanmu," ucap Mr. Charles. Setelah itu terlihat, Aditya pun bersiap berbicara lewat mikrofon. Namun tiba-tiba, Tuan Richard mengangkat tangannya, lalu berkata pada Mr. Charles, "Maaf Pak Ketua, apa yang sudah diberikan anak ini pada Anda, hingga Anda mati-matian bersikeras, untuk menjadikan dia CEO. Dan tadi, kami semua mendengar, kalau dia biasa berinteraksi dengan para petani. Apa dia ini, salah satu dari para petani itu? Anda tahu kan, tugas CEO itu, tidaklah segampang menggarap sawah di ladang.
Jika Anda tetap pada keputusan Anda, saya akan menarik kembali semua sahamku di perusahaan ini. Saya tidak mau mempertaruhkan sahamku pada orang yang tidak berpengalaman seperti dia, ucap Tuan Richard. Terlihat saat itu, orang-orang di ruangan itu pun mulai terprovokasi dengan ucapan dari Tuan Richard tadi. Sementara Aditya mendengar ucapan itu, ia pun tersenyum sambil menggaruk pelan keningnya dengan menggunakan jari telunjuk. "Excuse me sir," ucap Aditya, yang membuat ruangan itu seketika menjadi hening. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, "Sebelumnya saya ingin tahu siapa nama Anda." "Richard, nama saya Richard. Saya memiliki 11% saham di perusahaan ini," ucap Tuan Richard. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saya hanya menanyakan nama Anda, bukan jumlah saham yang Anda punya," ucap Aditya. "Waduh gengs, mentang-mentang dapat saham 25% dari Tuan Charles, Adityanya jadi songong nih. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.